Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Pieces of Cheney Clinic. Sebelumnya kenalin nama aku Cheney dan hari ini aku akan membahas soal tryout yang barusan aku kerjakan, yaitu tryout ke-7 ruang guru reguler pada tahun 2025. Jadi ini tuh tryout UTBK SNBT ya, dan aku mau terima kasih kepada salah satu pemilik akun di Twitter atas nama Sweet as Teeth for providing this PDF for free. Thank you so much. Nah, buat kalian yang mau lihat PDF-nya ini secara full, aku udah taruh di description box di video paling pertama aku yang bahas tentang pemahaman bacaan dan menulis. Jadi, so let's just continue. Number 11 to 15 ya. Now, for previous number 1 to 10, I've discussed on my previous videos, so you better check it out just if you want to. Okay, let's get into number 11 and until 15. Nah, so basically there are two types of literasi bahasa Inggris questions gitu ya. Yang pertama bisa diberikan thread, yang kedua adalah comparison between two texts. Dan hari ini kita akan membahas comparison between two texts, and here we have teks yang membahas tentang awan cumulonimbus. Nah, teman-teman, mungkin di sini bisa baca dulu ya untuk teks yang pertama. Intinya tuh dia menjelaskan tentang awan cumulonimbus secara general, mulai dari kenapa dia bisa terbentuk, dan juga walaupun dari proses pembentukannya itu dia memiliki potensi untuk mengakibatkan cuaca yang buruk. Makanya dia tuh selalu dimonitor oleh para meteorologis. Tapi pada saat yang bersamaan, awan cumulonimbus ini memegang peranan yang penting, terutama dalam the Earth Weather System. Jadi sistem kendali cuacanya bumi gitu lah ya, dan bla 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 bla. Intinya kayak gitu. Dan di sini dia memberikan sedikit fungsi dari awan cumulonimbus dan juga like the potential threat of this kind of clouds gitu kan ya. While for the previous paragraph, it is basically talking about how it is formed, the cumulonimbus clouds gitu, bagaimana dia itu bisa terbentuk. Sedangkan di teks 2, nanti teman-teman bisa lihat ya, di teks 2, it starts to talk about the dangers that it can pose. Nah, misalnya gini, awan cumulonimbus bisa memberikan beberapa bahaya, terutama dalam dunia penerbangan dan asosiasinya dengan severe weather phenomena. Jadi, di bagian sini dia tuh sudah mulai menjabarkan bahaya-bahaya apa saja sih yang disebabkan oleh awan cumulonimbus. Misalnya sebagai turbulence. Nah, teman-teman kalau nggak tahu turbulence itu kalau nggak salah tentang gerakan tidak teratur di udara, dan biasanya kok tentang konteks penerbangan itu kalau nggak saya, karena saya belum pernah naik pesawat, itu pesawat yang gonjang-ganjing gitu lah, AC emangnya rumah tangga tuh. Nah, lalu selain itu dia bisa membawa hazards yang lain, misalnya kayak hails. Hails ini pokoknya nanti kayak butiran-butiran hujan gitu lah ya, tapi dia dalam bentuk ini crystal. So they're in the forms of crystal, so this can be very dangerous, especially if they hit us as a human. Lalu dia ada juga bisa menghasilkan strong wind, angin yang sangat kuat, dan low visibility, mengurangi penglihatan karena, well, hujan deras gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, question number 11, which statement is best describe the difference between text 1 and text 2. Nah, jadi kita tadi udah bahas, kita langsung aja lihat jawabannya, dan yang paling tepat itu adalah jawaban yang A, yaitu text 1 provides a broad overview of cumulonimbus clouds, while text 2 narrows in on their impact on aviation. Jadi teks 1 itu memberikan penjelasan yang secara luas gitu lah, secara general tentang awan cumulonimbus. Sedangkan teks 2 ini mempersempit wilayah penjabarannya, terutama pada hal impactnya dalam sistem penerbangan. Jadi seperti itu ya pada dunia aviasi. Semoga nggak salah ya, karena setauku aviasi itu penerbangan. Nah, terus apa bedanya dengan ini? Ini kita bahas satu-satu ya. Yang A itu dia salahnya di sini mitos, dia kan nggak membahas mitos, lalu ada miskonsepsi apa yang dipelajari gitu kan, yang dijelaskan gitu. Lalu yang kedua, nah salahnya itu di sini, impacts of cumulonimbus clouds on weather system. Well, dia nggak membahas dijabarkan secara 1, 2, 3, jadi kita tidak bisa bilang bahwa dia itu memberikan sebuah impact.
Impactnya ini kan dia juga tidak ada dibilang ya apakah itu positif dan negatif, jadi agak sedikit ambiguous gitu ya. Jadi makanya kenapa yang B ini tidak benar, karena ini impactnya itu examines their role in severe weather events. Well, ini mungkin tepat juga ya, tapi yang paling tepat itu yang E, karena dia memberikan secara general apa sih awan cumulonimbus ini, dan kalau udah dibilang broad overview berarti kan dia sudah mencakup segalanya. Dan benar, di teks 1 itu dia sudah mencakup segalanya. Misalnya kayak bagaimana awan cumulonimbus ini digunakan oleh para meteorologis gitu kan ya, atau digunakan sebagai alat deteksi cuaca bla 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 bla, apalah itu pokoknya kayak gitu. Nah, jadi semoga dapat dipahami, dan yang berarti sisa-sisanya ini jawaban yang kurang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di soal nomor 12 itu ditanyakan, mana sih pernyataan yang benar tentang awan cumulonimbus? Nah, jadi kita ditanyakan mana pernyataan yang benar. Kalau ini sih harus baca ya. Pokoknya jawabannya itu yang ada yang tahu? Yang C. Kenapa yang C? Karena barusan tadi saya bilang kalau misalnya awannya ini itu sempat saya mention ya, mungkin kita kasih warna buat better analyze. Mau warna apa guys? Tapi biasanya nggak kayak gini bang. Kok warnanya kayak gini bang? Wait, nah ini. Wait, macam mana nih? Ini dia. Kita cek ya. They play a crucial role in weather forecasting due to their size and explosive nature. Ini bisa kita lihat di paragraf. Ayo, tebak. Di mana ya? Di sini bang. They are a key player in Earth weather system. Oke, semoga dapat dipahami. Jadi intinya harus baca sih guys. Emang agak susah ya. Tapi kalau mau bahas yang lain juga boleh. Misalnya ini, dry air, salah, ini harusnya moist. Ya. Ini always harusnya may. Nanti coba teman-teman baca itu, ini beberapa kata-kata yang dibolak-balik gitu lah ya, diganti-ganti jadi salah. Misalnya kayak jawabannya may diganti jadi always. Itu kan dua hal yang berbeda lah ya. Nah, they disrupt the redistribution of heat. Loh, salah dong. Justru awan cumulonimbus ini dia membantu distribusi panas gitu kan ya. Dan yang E ini juga salah. Minimal convective activity. Nah, karena awan cumulonimbus ini dia terbentuk di pokoknya pada teksnya itu dia bilang kalau misalnya dia terbentuk pada area yang tingkat konveksinya itu tinggi. Kenapa tingkat konveksinya itu tinggi? Karena awan cumulonimbus ini perlu perlu energi panas gitu kan ya. Kalau misalnya minimal convective activity kan dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa untuk menghantarkan panas, dan juga ini dry weather. Ya, semoga dapat dipahami. Lalu kita lanjut ke soal nomor 13. Ini adalah restatement dari sentence. Jadi ketika kita berbicara mengenai restatement dari sentence, apa yang harus kita lihat itu adalah bagaimana cara kita untuk parafrasa, ya. Kata yang benar itu parafrasa, bukan parafrase guys. Oke. The sentence is best restate as, tapi sentence mana woi? Ini woi. Ini sentence warna kuning nih woi. Nih, oke? Kita lihat di sini. Walaupun modern aircraft punya lightning protection system ya, tapi bukan semburan listrik, tapi sambaran ya. Sambaran kilat juga, sambaran lightning tuh kayak kilat ya kalau nggak salah ya, bisa memberikan dampak risiko yang bisa damage, membahayakan aviasi, sistem aviasinya mereka, dan juga electricalnya, sistem kelistrikannya. Nah, sekarang kita lihat yang paling best gitu lah ya, paling best untuk restate pernyataannya itu tuh yang mana? Adalah yang B ya. Kenapa? Ini artinya sama aja. Walaupun even with lightning protection, kan ini yang positif ya, tapi are not completely protected. Ini negatif. Berarti ada dua hal yang berlawanan, dan ini sama dengan pernyataan yang kuning. Awalnya dibilang, oh ya dia punya lightning protection, tapi kan belum tentu dia tuh bisa bebas gitu loh dari lightning strikes-nya ini. So, jawabannya yang B.
Sisanya ini agak melenceng sih, misalnya kayak have no protection, lalu ada aircraft air engineer with fair protection but no system can fully prevent. No system can fully prevent, well itu salah. Lalu ada despite technological advancement, ini nggak ada bahas. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 14. Maaf ya guys, sedikit ngeboots. Oke, kita lanjut ke soalnya. Which of the following is not the reason why cumulonimbus clouds are dangerous for aviation? Jadi, kalau misalnya soalnya tentang dangerous, kita fokus ke teks 2, ya. Teks 2 membahas tentang dangerousnya. Dan jawabannya itu adalah yang A. Jujur ini kalau dibahas satu persatu bakal lama banget, dan video ini bakal lama banget, dan tentunya aku bakal lama capek gitu loh ngomongnya. Tapi intinya ini tuh bisa kalian lihat jawabannya semua di teks 2. Kalian baca aja nanti. Tapi ini ada satu hal yang salah, bahwa nih, dan kesalahannya itu ada di sini, impossible. Sedangkan coba kita lihat teks 2 ya. Nah, di teks 2 itu bilang kalau misalnya awan cumulonimbus bisa menyebabkan beberapa hal. Salah satunya adalah angin yang kencang ya. Nah, kita fokus sekarang ke angin yang kencang nih. Kita fokus ke angin yang kencang. Nah, strong winds can create wind shear, ya. Wind shear, which may cause dangerous changes in altitude or speed. May ini artinya possibility, ya kan? There is a possibility that will happen if this is completed gitu ya. Tapi di teksnya ini dia bilang impossible, bro. What are you talking about? Kan itu dibilang ada possibility. Ini lu malah bilang dia impossible. Well, udah tentu salah. So jawabannya yang A. Dan yang terakhir, yay, nomor 15. This potentially causes malfunctions or failures. What does underlined pronoun refer to? Nah, pronoun itu yang mana? Well, pronoun itu sebenarnya kata ganti ya. Kata ganti itu adalah yang ini, this. Kita lihat teks 2, paragraf 2. Nah, mana tuh? Teks 2, paragraf 2. Nah, this potentially causes malfunction or failure. Nah, kita lihat di sini merujuk mana? Yaitu kuncinya lihat kalimat sebelumnya. Kita lihat kalimat yang nomor kuning. Although modern aircraft have lightning protection system, lightning strike still pose a risk. Ya, ini adalah kata kuncinya, lightning strikes. And lightning strike ini juga mempunyai potensial untuk terjadinya malafungsi gitu kan ya, dan juga kerusakan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah lightning strike. Kita lihat yang lightning strike-nya adalah yang A. Oke? Semoga dapat dimengerti, jawabannya yang A. Wait, nggak kayak gitu ya? Nah, itu. Lightning induced damage to avionics and electrical system. Ya, ada kata damage-nya. So, jadi that's all for today's buddies. Thank you for watching this video. Semoga astungkara ini videonya berguna, ya siapa tahu membantu gitu kan ya, sambil aku evaluasi try out. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.